Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan Headline News. Sempat menjadi buronan dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO, kembali Hana Rihani pelaku penipuan penjualan ponsel dengan kerugian mencapai 35 miliar rupiah akhirnya berhasil ditangkap dan berikut konferensi pers penangkapan Rihana Rihani. Nanti akan kita juntukan dengan pasal 64 KUHP karena ini memang perbuatan berlanjut. Ya. Jadi hukumannya ditambah sepertiga lagi nih, for gazette handle ini. Jadi perbuatan berlanjut atau hasil pemeriksaan kita nanti apakah ini merupakan suatu kebiasaan mata pencarian yang bersangkutan dengan cara melakukan pembelian barang dengan tidak membayar dan lain sebagainya, itu ada konstruksinya lagi. Dan juga kita kenakan pasal ITE karena pada saat melakukan penawaran itu melalui media sosial dengan ancaman 6 tahun penjara. Ya, kita akan lihat nanti sekali lagi nih sifatnya berkesinambungan akan berkembang dari hasil penyidikan kami nanti. Ini secara garis besar yang perlu kami sampaikan, ya. Jadi alhamdulillah tadi pagi dini hari kita bisa melakukan penangkapan di apartemen M Town, ya, di Tangerang. Ya, mudah-mudahan kita bisa ungkap secara garis besar, ya, sindikasi dari mereka apakah ada keterlibatan tersangka-tersangka yang lain. Namun hasil dari pemeriksaan sementara, ya, mereka tersangka ini menyebutkan ada keterlibatan atas nama Gita dan Akbar. Katanya ini petugas daripada gudang handphone, ya, sehingga bisa memperoleh harga yang lebih murah. Setelah kita periksa ternyata itu ada figur fiktif gitu deh. Sementara ini. Saya kira demikian penjelasan dari kami. Mungkin kalau ada pertanyaan kami persilakan. Baik rekan-rekan, kita atur untuk pertanyaan. Saya dari sayap kanan dulu ya. Baru ke kiri, 3 orang penanya dulu awal. Silakan. Selamat sore Pak, izin Rizky dari Kompas.com Pak. Mau tanya, ini untuk kehidupannya si kembar ini selama pelarian itu bagaimana ya Pak? Dia kan dicari-cari orang terus, sedangkan dia butuh makan. Apakah dia ke publik terus laundry dan gimana hiburannya? Pokoknya sehariannya selama pelarian itu bagaimana Pak? Terima kasih banyak. Dan kemana aja gitu? Satu dulu, nanti yang lanjut. Yang kedua, sesi 1 dulu ya, 3 penanya Baik, dulu. terima kasih. Saya Desti dari Tempo. Saya mengajukan 4 pertanyaan. Yang pertama, mungkin bisa didetailkan lagi pelaku Rihana Rihani ini pindah-pindah apartemen berapa kali ya? Kemudian kaburnya kemana saja? Yang ketiga, alasan pelaku melarikan diri ini sebenarnya apa? Dan yang keempat, ada korban yang sudah menjadi terdakwa dan yang dilaporkan oleh para pembelinya. Bagaimana nasib korban itu nanti? Terima kasih. Satu lagi. Sebelah kiri. Ya, selamat sore Pak Nanda dari Kompas TV. Untuk saat ini ada 2 pertanyaan. Apakah saat ini keduanya ditahan atau bagaimana selanjutnya? Kemudian tadi hingga saat ini total sebenarnya ada berapa yang melapor? Berarti kan tadi informasi 18. Berarti untuk dugaan kerugian ini bisa lebih dari 35 miliar yang memang sebelumnya disampaikan begitu atau bagaimana? Kemudian juga terkait dengan PPATK Pak, ini kan ada indikasi TPPU, apakah sudah ditelisik lebih lanjut terkait hal tersebut? Terima kasih. Baik, akan dijawab oleh Pak Dir ya, 3 penanya dulu. Nanti sebagian dijawab oleh penyidik masalah pelarian kemana saja dan lain sebagainya. Saya lupa tadi ya, yang pertama untuk konstruksi pasar mungkin berkembang kita akan terapkan juga TPPU. Ya, kita akan berkoordinasi dengan PPATK. Kemudian yang kedua masalah tadi ada korban yang reseller tadi ya, yang di Tangerang Selatan. Ya gini, kami juga adakan pemeriksaan hari ini juga terhadap saudara P. Kenapa yang bersangkutan bisa jadi tersangka dan ditahan? Ya, kami sudah konfirmasi juga ke penyidiknya. Ya, kita proaktif mencari hasil keterangan sementara. Ternyata saudara P ini selain menerima keuntungan dari R ini tersangka, dia juga setelah memberikan pada reseller berikutnya, dia mengambil keuntungan sendiri juga, jadi double, dari sini ngambil, dari sini ngambil. Paham ya kira-kira ya? Ya, jadi dia ngambil keuntungan sendiri juga, ini hasil pemeriksaan sementara. Dan mens reanya ada, niat jahatnya itu ada. Ya, tapi masih kita dalami terus. Jadi sekarang kan sudah di pihak kejaksaan, hasil penelitian jaksa sudah
bisa layak untuk disidangkan dan tetap kita adakan pemeriksaan. Kemudian selanjutnya yang mana lagi ya? Ada ya? Ini pindah-pindah. Silakan penyidik tim lapangan. Ya pemirsa, itu tadi rilis Polda Metro Jaya terkait penangkapan Rihani tersangka penipuan jual beli iPhone dengan kerugian mencapai 35 miliar rupiah.